Hai teman TOEFL, it's me Arif Anderson. Welcome to Kampung Inggris Mahesa. And today this is the first day of pre-TOEFL. We're going to discuss about listening comprehension. So, let's check it out. Oke, jadi di listening comprehension ini ada 3 bagian ya, everyone. Dan di listening comprehension kita tahu dia masuk ke bagian section 1 atau yang kita sebut sebagai section 1. In reading comprehension, di sini nanti akan ada 3 bagian. Jadi 3 bagian ini masuknya ke part A, B, and C ya. Oke. Di part A ini berupa short conversation. We can say this one, the short conversation. Yang part B di sini bagian di long conversation. Dan di part C biasanya atau memang ini berhubungan sama talks atau pembicaraan yang mengenai informasi atau berupa hal-hal penting disebutkan atau yang umumnya kita sebut sebagai monolog. Dan kita tahu bahwa di section 1 atau di listening section ini jumlah soalnya ada 50 soal ya. Oke. Ada 50 soal yang mana nanti pembagiannya di bagian part A, part B sama part C. Umumnya di bagian part A ini ada 30 soal. Dan teman-teman nanti bisa maksimalkan di bagian 30 soal di bagian part A. Karena ini yang bisa kita gunakan buat dapetin skor yang lumayan. Kemudian di bagian part B, long conversation, umumnya ada 8. Dan bagian C, di sini sisanya ya. Jadi ya sekitar 12 nanti ya. Oke, itu di section 1. Jadi nanti kita akan kupas satu-satu. Dan di bagian hari pertama ini atau day 1 and pre-TOEFL, in especially for listening comprehension, we will learn or talk about restatement. Jadi di bagian section listening comprehension yang pertama ini kita pahami apa itu restatement. Restatement ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan jawaban di bagian A atau part A, in the short conversation. Restatement, paraphrase, atau nanti kita juga akan kenal dengan namanya sinonim. Nah, example di contoh yang sudah ada dalam kotak yang tersedia di contoh berikut ini. Steve, is something the matter? You don't look very good. Teman-teman akan dapat apa itu namanya, speaker pertama yang menyampaikan demikian ya. Jadi nanti dalam listening soalnya tidak ada transkrip ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman akan mendengarkan orang pertama akan menyampaikan demikian. Steve, is something the matter? You don't look very good. Nah, orang kedua ini juga akan merespon. Oh, I'm feeling a little sick today. Di sini di garis bawah dan kita tahu a little sick dalam pikiran kita tahu bahwa orang tersebut sakit ya. Ada keterangan little memang agak sakit atau ya agak sakit, kurang enak badan. Jadi tugas kita nanti fokus di orang kedua. Oke. Dan kita akan mencari kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di orang kedua ini adalah a little sick. Kita akan mencari di opsi jawaban A, B, C, atau D. Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Dan kita tahu little sick di sini maksudnya adalah a bit ill. Kalau kita ambil jawaban Alpha, he is not very good looking. Kalau dia bilang not very good looking, remember kata not very good looking. Good looking berupa appearance ya. Ini maknanya mengarah ke appearance. Jadi bukan ke rasa sakitnya atau apa. Sehingga alpha ini bukan jawabannya. Kemudian yang Bravo, it's a bit ill. Nah, kita tahu bahwa ill ini sama dengan sick. Ya. Jadi kita bisa ngambil sinonim dari kata sick. Oke.
yang disinonimkan dengan kata ill. Nah, sehingga kita tahu jawabannya adalah bravo. Jadi sesimpel itu untuk mengerjakan bagian ini. Dengan cara restatement kita akan tahu dan kita bisa menentukan jawabannya dengan tepat. Nah, ini soal-soal yang bisa dikategorikan untuk pengenalan everyone ya. Sebelum kita masuk ke contoh soal berikutnya, nah di sini ada opsi C. Kalau kita mau memahami satu-satu oke ya. Tapi kalau teman-teman nanti kan dikejar waktu nih. Setiap kali satu soal demikian ya, satu speaker di port A ini mereka akan ngasih kita waktu 12 detik saja ya. 12 detik saja untuk memilih opsi alpha, bravo, charlie atau delta. Jadi kita sebenarnya kalau dibilang mampu sih mampu untuk memahami dari semua jawaban-jawaban ini. Tapi waktu inilah yang menentukan everyone ya. Jadi waktu 12 detik ini singkat banget. So should very carefully to choose the answer. Dan scanningnya memang harus sat-set ya. Ya nanti bertahap, nggak bisa langsung instan. Oke, kembali. Yang C, he looks worse than he feels. Looks terlihat, worse ini berasal dari kata bad. Oke ya. Dari kata bad, bentuk komparatifnya adalah worse, nanti bentuk superlatifnya ada worse. Nah ini worse than he feels. Dia terlihat lebih parah daripada apa yang dia rasakan. Nah mungkin masih kembali fokusnya adalah ke perihal appearance. Sedangkan yang delta, his feet are little thick. Feet adalah kaki, oke ya. Berupa bentuk jamaknya dari kata foot, feet or little thick. Thick ini tebal. Kadang kalau dalam speaker kita akan mendengarkan hal yang sama. Oh tadi kayaknya ada suara thick atau thick. But should be careful, teman-teman harus cek dulu maknanya seperti apa. Sehingga dari opsi alpha, bravo, charlie, delta benar adalah bravo everyone. Jadi begitu jawabannya dan begitu cara analyze-nya. Nah, jika sudah bisa mengikuti cara analyze yang kita sampaikan ini, nah kita coba lagi di contoh yang ada di bawahnya ya. Nah, kita akan bisa lihat di sini ada 3 contoh soal yang remember nantinya teman-teman tidak dapat transkrip ini ya. Jadi transkrip ini akan berupa audio. Jadi teman-teman hanya melihat bagian opsi A, B, C dan juga bagian narator. What does the man mean? Ini akan tertuliskan di sebelah sini dan dia akan tertera alpha, bravo, charlie, delta opsinya gitu saja. Oke, yuk kita bahas coba di nomor 1 ya. What do you like? What do you like about your new house? Orang kedua bilang is very close to a park. Nah, seperti yang kita bilang tadi ya, kita fokus di orang kedua dulu ya untuk latihan pertama. Di sini ada kata yang saya bilang ada kata apa? Close to park. Kalau kita mengartikan close to, artinya sebenarnya kan close adalah menutup ya. Nah, di sini kita tahu bahwa very close to a park sinonimnya dengan apa? Apakah menutup? No ya, close to sama dengan dekat guys. Jadi restatement dalam kalimat kedua yang disampaikan ini sangat dekat dengan taman. Kita mencari opsi jawaban tersebut. Apakah alpha? Kalau alpha, the house is closed up now. It is different ya, closed up now, right? Oke, saya ulang. The house is closed up now. Oh, yang bravo, he parks his car. Konteksnya adalah bravo, he parks his car close to his house. Konteksnya adalah mobil yang dekat dengan rumah. Oke, sedangkan yang dibahas tadi adalah new house guys ya. Jadi di sini ada new house. Rumah yang dekat dengan apa guys? Park ya. Oke, rumah yang dekat dengan park atau taman. Ntar saya tandai dulu supaya lebih clear nantinya. Nah, seperti ini. Dan yang Charlie, his home is near a park. Kita tahu near a park ya. Ada
his home is near a park. Ada kata home yang relate, ada juga near a park, dan kita fokusnya adalah kata close to dengan near is the correct answer. Oke. Sehingga jawaban sudah ketemu, yaitu Charlie. Gitu ya. Very simple and very easy. Tapi memang butuh analyze ya. Karena apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Remember, kita hanya memiliki waktu 12 detik saja, everyone. Ya, sehingga jawabannya adalah Charlie. Di nomor 2, ya. Mark said some really nice things to me. Orang kedua bilang, he is very grateful for what you did. Di sini orang kedua bilangnya very grateful. Kalau ada kata very grateful, nah kita cari sinonimnya. Nanti ada pembahasan lebih mengenai sinonim ya. Tapi sini sudah saya spill. He is very grateful for what you did. Dia sangat bersyukur dengan apa yang kamu lakukan. Maka kita tinggal cari aja restatement dari he is very grateful sama dengan apakah alpha he did a great job. Nah mungkin dalam pikiran teman-teman adalah sama nih, mirip-mirip nih ya. Jadi kita simpan dulu jawaban alpha. Kemudian yang bravo, he bought a crate full of fruit. Crate full ini satu wadah penuh ya guys ya. Satu wadah penuh, satu kotak, ya, satu keranjang itu juga bisa. Dia bought membeli a crate full of fruit, sekeranjang penuh buah. Yang cari he made a crate full, nah should be careful. Full as the meaning of, atau similarnya dengan kata dummy, a grateful atau kurang pandai ya, dia bilangnya a grateful of himself. Yang delta, he is thankful. Sehingga jawaban yang tepat adalah delta karena similarnya sama very grateful. Oke, sedangkan yang di nomor 3 kita cek. Sam, you've been working at a computer for hours. Yes, and I need to take a break. Dia bilangnya I need to take a break. Kalau I need to take a break means dia butuh istirahat kan ya? Kalau dia butuh istirahat, coba dong kita akan cari mana yang sesuai. Apakah alpha the computer's broken? Apakah ini ada hubungan dengan komputer yang rusak? Nggak ada. Apakah ini ada hubungannya he needs to relax for a while? Needs to relax. Benar ya? Oke. Kita simpan jawaban bravo. Yang Charlie, he should keep working. Dia harus tetap bekerja. Nah, ini berbalik ya. Karena statement orang dua tadi pengennya adalah istirahat. Sedangkan yang Charlie, dia harus tetap memintanya harus tetap bekerja. Jadi bukan Charlie. Yang delta, he's broke. Nah, broke ini banyak konteksnya everyone ya. Jadi kalau di TOEFL itu perbanyak sinonim dari vocabulary. Teman-teman perbanyak poin-poin sinonim dari vocabulary. Kalau gitu bisa dapat apa ya istilahnya? Lebih mudah untuk memahami makna secara kontekstual. Kalau sini he's broke artinya bukan dia patah atau rusak, melainkan ya kondisi itulah menyebabkan he is broke. Broke kondisinya adalah lagi nggak ada uang, so we can say he's broke. Sehingga jawaban dari kata I need our statement I need to take a break sama dengan bravo, gitu ya. So teman-teman, kalian bisa menerapkan bagian ini atau strategi ini di part A. Jadi remember, dengan cara restatement kalian akan menemukan jawaban yang sesuai. Cari kata kuncinya di orang kedua. Nah, ini tahapan pertama dulu. Cari kata kuncinya di orang kedua. Kemudian cari restatement yang sesuai dengan ungkapan orang kedua. Jadi begitu guys ya. Alright. Jadi itu saja tips atau cara untuk mengerjakan listening comprehension F1 di bagian 1 yang berupa restatement, yang mana kita nanti bisa gunakan untuk menjawab jawaban sesuai dengan yang diminta. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan see you in the next video.